kemampuan menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi nilai rasa. Diksi sangat menentukan gaya bahasa. Gaya bahasa ditentukan oleh ketepatan dan kesesuaian pilihan kata, kalimat, paragraf, atau wacana menjadi efektif jika diungkapkan dengan gaya bahasa yang tepat. Gaya bahasa mempengaruhi terbentuknya suasana, kejujuran, kesopanan, kemenarikan, tingkat keresmian, atau realita. Pemakaian diksi yang baik akan membantu pembicara dan pendengar dalam menyelesaikan masalah. Begitu pula sebaliknya. Gagasan atau ide akan sulit diterima jika diksi yang digunakan salah sasaran atau tidak sesuai konteks pembicaraan dan pendengaran. Fungsi diksi. Yang pertama yaitu membantu pembaca memahami pesan suatu karya. Pemilihan diksi yang tepat dalam penulisan karya sastra bisa membuat orang yang membaca lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang melalui hasil tulisannya. Yang kedua adalah komunikasi yang efektif. Pemilihan diksi dalam penulisan karya sastra juga bisa membantu membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Pemahaman yang baik dalam penggunaan atau pemilihan diksi sangat penting agar tercipta suatu komunikasi yang efektif dan efisien. Yang selanjutnya adalah bentuk ekspresi. Penggunaan atau pemilihan diksi juga bisa berupa bentuk ekspresi yang ada dalam gagasan cara tertulis maupun terucap. Penggunaan diksi yang tepat dan selaras bisa membantu membangun imajinasi pembaca atau pendengar ketika membaca atau mendengarkan sebuah karya sastra. Pemilihan diksi yang tepat juga bisa berfungsi sebagai hiburan bagi pembaca maupun pendengarnya. Hal ini berkaitan dengan setiap pesan dan ekspresi dalam sebuah karya sastra. Materi selanjutnya yaitu adalah macam-macam diksi. Diksi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, diksi berdasarkan makna. Yang kedua, diksi berdasarkan leksikal. Materi yang pertama yaitu diksi berdasarkan makna. Yang pertama, makna denotatif. Jenis diksi berdasarkan makna denotatif adalah diksi yang dengan makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Dalam kata lain, makna denotatif adalah makna objektif tanpa membawa perasaan tertentu atau murni atau realita gitu ya. Contohnya seperti Budi selalu baca buku agar pintar. Selanjutnya, makna konotatif. Jenis diksi berdasarkan makna konotatif adalah diksi kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Makna konotatif juga bisa diartikan sebagai makna kias yang berkaitan dengan nilai rasa. Contohnya seperti Budi adalah seorang kutu buku. Nah, dari contoh diksi yang makna denotatif dan konotatif bisa dibedakan. Jika di makna denotatif adalah Budi selalu baca buku agar pintar. Nah, kata membaca buku itu sudah jelas dan murni, bukan lagi kata kiasan. Sedangkan makna konotatif adalah kata-kata yang digunakan untuk mengkiaskan seorang tersebut, seperti Budi adalah seorang kutu buku. Kutu buku di sini adalah sama artinya dengan baca buku, namun katanya dikiaskan menjadi kutu buku. Next. Diksi berdasarkan leksikal. Yang pertama yaitu sinonim. Sinonim merupakan dua kata atau lebih yang memiliki persamaan makna. Penggunaan diksi sinonim bertujuan untuk membuat apa yang dituliskan menjadi lebih sesuai dengan ekspresi yang ingin diungkapkan. Contoh, kata bahagia sama dengan senang. Begitupun dengan pintar sama dengan pandai. Dan lain sebagainya, masih banyak contohnya. Selanjutnya itu antonim. Antonim adalah pemilihan diksi atau kata yang memiliki makna berlawanan atau berbeda. Contoh, kata naik lawannya adalah turun. Kata besar lawannya kecil, banyak, sedikit, kaya, miskin, ganteng, jelek, ya, dan lain sebagainya. Masih banyak contohnya. Selanjutnya yaitu homonim.
Homonim merupakan pemilihan diksi yang memiliki pelafalan dan ejaan sama, tetapi artinya berbeda satu sama lain. Contohnya gini. Kata yang pertama yaitu adalah bulan purnama itu indah. Dan kalimat kedua adalah karyawan dapat gaji setiap bulan. Nah, bulan yang pertama, yang di kalimat pertama yaitu melambangkan adalah satelit bumi, bulan itu yang muncul di malam hari itu. Namun, di kalimat yang kedua yaitu karyawan dapat gaji setiap bulan. Nah, bulan di sini menjelaskan tentang seperti bulan yang Januari, Februari, Maret. Nah, itu adalah bulan yang dimaksudnya itu. Bukan lagi satelit bumi itu. Selanjutnya, homofon. Homofon adalah pemilihan diksi yang memiliki ejaan dan makna berbeda, tetapi pelafalannya sama. Contoh, nah kalimat pertama itu bang, dan yang kedua bang. Menurut pelafalan emang sama bang, bang. Namun dalam penulisan katanya itu beda. Bang, bang di kalimat pertama yaitu menunjukkan adalah tempat kita menyimpan uang, bank. Dan yang kedua adalah bank itu adalah perumpamaan kita menyebutkan nama kakak kita atau orang yang lebih tua dari kita. Jadi pelafalannya sama namun ejaannya berbeda. Yang selanjutnya adalah homograf. Homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti berbeda, tetapi ejaannya sama. Contohnya, dia makan tahu. Dan di kalimat kedua, dia tidak tahu. Nah, di sini emang sama katanya yaitu tahu. Namun, di kalimat pertama, dia makan tahu. Nah, tahunya di situ adalah makanan yang dari kacang kedelai itu. Namun, di kalimat kedua, dia tidak tahu. Tahu di sini adalah tidak tahu atau tidak mengetahui. Nah, itu jadi beda. Selanjutnya adalah polisemi. Polisemi adalah diksi atau perasa kata yang memiliki lebih dari satu arti seperti bunga dan kelapa. Contohnya, menabung di bank akan mendapatkan bunga. Wanita itu mendapatkan bunga dari pacarnya. Hipernim. Hipernim merupakan diksi yang mewakili banyak kata lainnya atau mencakup makna kata lainnya. Contoh, di kebun binatang terdapat banyak binatang buas. Di kebun binatang terdapat banyak binatang buas. Selanjutnya, hiponim. Hiponim merupakan diksi yang bisa terwakili oleh kata hipernim. Contoh, singa, buaya, harimau, dan lain-lain yang ada di kebun binatang. Nah, dari contoh yang hipernim yaitu terdapat banyak binatang buas. Binatang buas. Binatang buas itu kan banyak. Ada apa saja pokoknya banyak, ada harimau, singa, citah, serigala atau apalagi banyak lah. Nah, sedangkan di diksi hiponim adalah penjelasan dari kata yang hipernim tersebut. Jadi contohnya yaitu jika di kata hipernim cuman disebutkan binatang buas, sedangkan di diksi hiponim itu menjelaskan secara detailnya antara singa, buaya, harimau, serigala, dan lain-lain sebagainya. Mungkin materi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya Uilan Fatul Hamdan mengundurkan diri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.